Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Semangat ya. Selamat siang, Bu Guru. Kok lemas sekali? Kan habis istirahat. Capek main Lapar, bola. Lapar, Bu. Masih kurang Tenang. Kurang 80 menit lagi kita sudah bel pulang. Senang toh? Senang ya? Masih lama Bu Guru, masih lama. Masih ganti, Ya, Bu. biar semangat, supaya kita lebih semangat lagi belajarnya. Bu Tika mau bertanya tentang kejadian yang kemarin. Masih ingat tidak? Terakhir pelajaran dengan Bu Tika, Prihananto, ya. Bu Tika minta untuk ambil buku teks di perpustakaan. Diambil tidak nih? Enggak, Bu. Ambil, Bu. Ya, enggak usah. Tidak. Sekarang coba Bu Tika. Ambil, kamu Soalnya nggak tahu. ketika dengar ada laporan, Bu, kemarin pulang, ini yang ngambil saya, seperti itu. Nah, coba mic-nya dinyalakan minta tolong semua. teman, Bu. Kameranya dinyalakan semua. Coba Bu Tika mau lihat, sudah Udah, siap Bu. belajar belum? Sudah, Bu. Nah, tengokkan kanan kirinya, ada apanya di kanan kirinya, Bu Tika mau lihat. Nah, Ada tembok. oh, ada tembok. Iya, alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Bu Tika di pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Sebelum menuju ke sana, Bu Tika mau cek dulu apakah sudah hadir semua siswanya Bu Tika. Coba Amber. Ada, Bu. Ada, Bu. Oh, ada. Irma. Ada, Bu. Oh iya, ada. Yusuf. Ada, Bu. Nurul mana Nurul? Ada, Bu. Ya, Bu. Oh iya. Bu Tika kira masih di kantin. Soalnya tadi Bu Tika jalan, Nurulnya dari kantin sepertinya. Iya. Ya. Sekarang tahu aja, Bu. Iya. Kalau masuk sukanya terlambat Nurul ini. Untuk kegiatan hari ini, Bu Tika izin ya, tayangkan tayangan. Ini terima kasih ya sudah dibantu loh ya, menyalakan LCD-nya. Nah, udah siap belajar. Ini yang pertama yang mau kita pelajari hari ini. Apa itu, Bu? Teks cerita. Sudah tayang belum? Sudah, Bu. Teks cerita fantasi. Nah, siapa yang pernah membaca teks cerita fantasi? Saya, Bu, sudah. Saya, Bu. Sudah? Siapa? Sudah. Rianto? Baca Iya, teks sudah, cerita Ibu. fantasi judulnya apa? Si kancil nyolong timun, Bu. Oh, si kancil ya, mencuri Curi timun. Ya, Ya. betul. Irma sudah pernah baca belum? Ya, Bu. Apa judulnya? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Coba Yusuf, sudah pernah baca belum sebelumnya? Sudah, Bu. Judulnya apa? Legenda Rowo Pening. Legenda Rowo Pening. Bu Tika mau tanya sekali lagi ke Endang, coba. Endang sudah pernah baca belum? Bu. Belum? Sudah. Sudah. Judulnya apa? Judulnya Doraemon, Bu. Doraemon, betul. Yang kalian sebutkan tadi, semuanya merupakan cerita fantasi. Nah, betul itu. Kalau begitu cerita fantasi itu cerita apa ya? Saya, Bu. Ya, Cerita apa tidak coba? nyata, Bu. Cerita tidak nyata, betul. Bu Tika pengen dengar dari Rianto. Tadi judulnya kalau tidak salah apa tadi jawabnya, Rianto ya? Si kancil mencuri timun. Ya, si kancil mencuri timun. Kejadian apa yang paling berkesan sampai sekarang masih diingat? Yang berkesannya kok bisa si kancil itu makannya timun, Bu. Sedangkan kancil kan makanannya rumput. Terus bisa ngomong lagi, Bu. Oh, nah betul. Itulah mengapa kita belajar tentang teks cerita fantasi hari ini. Antara lain, teks cerita fantasi itu tidak nyata, hayalan, jadi bisa direka-reka. Yang sifat tidak biasanya dimiliki, jadi bisa dimiliki oleh sang tokoh dalam cerita. Nanti kita akan belajar tentang teks tersebut. Ini dia pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks cerita narasi, khususnya cerita imajinasi.
kontrak kerjanya di akhir pembelajaran, Butika harap kalian dapat menganalisis unsur teks cerita narasi. Yang kedua, dapat menelaah unsur kebahasaannya. Yang ketiga, mengomunikasikan unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira kalau kita udah belajar tentang teks cerita fantasi, dalam kehidupan sosial kita jadi bisa apa? Pintar Bisa bercerita, apa? Bu. Pintar bercerita. Bu. Terus, Bisa, Bu. apa lagi? Apa Yusuf? Menulis, Bu. Bisa menulis. Menulis apa? Menulis cerita karangan, Bu. Cerita, Bu. Betul, dapat menulis cerita dengan harapannya memenuhi unsur kebahasaan teks cerita fantasi tadi. Jadi namanya cerita tuh ada batasannya. Batasannya apa? Unsur dan strukturnya. Nah, ini dia materi pertama kita hari ini. Apa itu teks cerita fantasi? Bu Tika lupa tadi menyampaikan yang terakhir ini. Nanti ada tagihan LKPD di akhir pembelajaran. Berupa apa wujudnya? LKPD kelompok dan tugas mandiri. Jadi di akhir pembelajaran tentang teks narasi ini, setelah melalui pembelajaran yang sudah kita lakukan, Bu Tika akan memberikan LKPD kelompok dan tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Ini untuk melengkapi jawaban Mas Yusuf tadi. Apa itu teks cerita narasi? Coba Bu Tika dibantu membaca. Endang coba. Apa itu teks cerita narasi atau cerita fantasi? Endang. Ini keluar, Ibu. Oh, sedang ke kamar mandi. Ya udah Endang diganti. Ke toilet, Bu. Siapa ya? Prihananto, ayo baca. Ya, Bu. Teks narasi adalah teks tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Nah, yang perlu digarisbawahi, sekarang Bu Tika tanyakan, apakah harus cerita tersebut benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Tidak, berarti Tidak. intinya teks cerita fantasi itu dapat disebut dengan cerita karangan. Ya, angan-angan. Iya. Karangan itu seperti apa? Contoh, tokohnya memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Apa itu sifat yang tidak dimiliki manusia pada umumnya? Contohnya. Cerdik, Bu. Apa? Cerdik. Cerdik, banyak akal. Apalagi? Kakak. Memiliki kesaktian, Bu. Memiliki kesaktian. Biasanya seperti itu. Contoh, Bu Tika punya satu kata, sapu. Supaya itu menjadi cerita fantasi, sapunya judulnya ditambahi apa? Terbang, Bu. Sapu terbang. Terus apa lagi? Sapu ajaib. Sapu ajaib. Terus? Apalagi? Satu lagi. Sapu terbang, sapu ajaib, Sapu berjalan sendiri. sapu berjalan. Bisa seperti itu. Yang selanjutnya, inilah cakupan materi yang akan kita pelajari. Teks narasi itu memiliki struktur. Strukturnya antara lain, ini yang pertama, orientasi, bagian pengenalan. Yang kedua, komplikasi, bagian munculnya masalah. Yang ketiga, resolusi. Coba sekarang pejamkan matanya, disebutkan struktur teks narasi yang barusan Bu Tika ucapkan. Orientasi. Nah, coba dipraktekkan. Rianto, ayo. Orientasi, Ya, komplikasi, resolusi. betul. Nama lainnya orientasi itu pengenalan. Komplikasi itu munculnya masalah. Resolusi penyelesaian dari suatu masalah. Itu untuk strukturnya. Untuk unsur instrinsiknya, Bu Tika punya singkatan yang mudah diingat.
Disingkatnya pesan telur. Apa? Pesan telur. Telur. Biar lapar, biar teringat ya. Pesan telur. Penokohan. Sudut pandang. Annya amanat. Amanat. Tema. Tema. L-nya latar. Telurnya alur. Telurnya alur. Nah, apa tadi disebutnya? Pesan Telur. Betul, pesan telur. Sekarang Bu Tika mau membagikan LKPD yang bentuknya kelompok. Nanti Bu Tika di sini bersikap sebagai observer atau pengamat. Nah, Bu Tika bagi dulu kelompoknya. Yang pertama, ketuanya karena ini laki-lakinya ada 3, jadi kita bagi 3 kelompok. Perempuannya ada banyak. Kelompok pertama, kelompoknya Prihananto. Yang kedua, kelompoknya Yusuf. Yang ketiga, kelompoknya Prihananto, Yusuf, Prianto ya. Nah, sekarang mau pilih sendiri atau ketuanya yang memilih supaya nyaman, Bu Tika serahkan kalian. Waktu membentuk kelompoknya 1 menit. Langsung duduknya dekat-dekatan ya. Membentuk meja kotak. Sekarang Bu Tika beri waktu. Ayo silahkan berkelompok. Oke, Bu. Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah. Ambar. Tri Tuh, satu kelompok. diajakin. Tri Anissa. Rianto. Ya, Sini, oke. sini. Sudah ya. Sudah. Ini LKPD-nya Bu Tika bagikan. Tugas kalian adalah mendengarkan cerita yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Kalau mau mendengarkan ceritanya berupa suara saja, kalian bisa pilih yang ini. Kalau mau yang disertai dengan ilustrasi tokoh, silahkan pilih yang bawah. Semuanya bawa handphone ya, boleh diambil dari kotaknya masing-masing, kotak penyimpanan yang di depan, diambil dulu, khusus pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Gitu. Nah, di-scan. Sudah? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Nah, jika sudah, sekarang Bu Tika minta jawab struktur teks narasi dan belajar dengan Gajah Mada. Prianto, wakililah kelompoknya ya nanti. Bu Tika minta golongkan cerita tersebut menjadi 3 struktur teks narasi. Seperti pada bagan yang Bu Tika gambarkan. Kenapa bagannya bentuknya gunung? Ada yang bisa menjawab? Kenapa bagan struktur teks narasi bentuknya gunung? Karena Makin ke bawah, makin lebar. makin melebar. Ya. Yang tepat adalah, ada yang bisa membenahi jawabannya Pak Rianto? Yang tepat adalah yang pertama, orientasi. Bagian pengenalan. Dia masih datar, pengenalan tokoh, pengenalan latar, seperti itu. Ada 3 latarnya, latar tempat, latar waktu, latar suasana. Kenapa kok jadi naik? Karena di sini ada komplikasi, munculnya masalah. Lantas, kejadian setelah muncul masalah, ada penyelesaian disebut resolusi. Nah, silahkan kalian pilih cerita yang sudah kalian baca tadi. Paragrafnya pecahlah menjadi 3 kelompok paragraf. Bagian mana yang orientasi, bagian mana yang komplikasi, dan bagian mana yang merupakan resolusi. Tuliskan pada LKPD yang sudah Bu Tika bagi. Bu Tika beri waktu 10 menit, cukup? Cukup. Silahkan dikerjakan. Terima kasih sudah dikumpulkan. Sekarang sampailah kita di tagihan tugas mandiri, tapi tetap boleh duduk di kelompok masing-masing. Sebutkan unsur intrinsik dalam cerita fantasi berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Ini Bu Tika sudah bikin permainan ya, gamesnya ya. Yang namanya muncul, tolong disebutkan nama tokohnya. Gitu. Nah, Rianto, sebutkan pesan telur yang pertama. Tadi apa pesan telur yang pertama? Penokohan. Pintar. Yang kedua, pesan telur yang kedua, Mega, disebut ada apa?
Mega. Dipandang, Bu. Betul. Yang ketiga ada apa Yusuf? Ada amanat, Bu. Amanat, pintar. Yang keempat Nurul, ada apa? Ada resolusi, Bu. Loh, kok resolusi pesan telur? Yang keempat Bu. apa? Nggak Apa konsentrasi, Nurul, nggak Bu. fokus, Bu. Iya, apa Tema. Nurul? Yang keempat tema. Yang Tema, kelima Bu. Ambar, Latar, Bu. pintar. Yang keenam Irma, yang terakhir Alur, Bu. alur, penokohan, sudut pandang, amanat, tema, latar, dan alur. Nah, silahkan sekarang kalian tulis di lembar kerja mandiri yang sudah dibagikan oleh Bu Tika, ditulis untuk unsur intrinsiknya. Siapa saja, misal tokohnya ada 1, ditulis 1. Tokohnya ada 3, menurut kalian tulis 3 semuanya. Waktunya 5 menit. Jika sudah, langsung dikumpulkan di ketua kelompoknya, bersamaan dikumpulkan dengan LKPD berkelompok yang tadi. Silakan dikerjakan. Sudah? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Tidak terasa sudah bel pulang sekolah. Sekarang saatnya kita untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini. Sudah belajar apa saja hari ini? Pesan telur, Bu. Pesan telur, apa itu pesan telur? Penokohan sudut pandang Unsur amanat. instruksi teks narasi, Ya, Bu. penokohan, sudut pandang, amanat. Terus? Latar, Tema, alur. Tema, latar, Ya, alur. betul Mega, itu tadi disebut unsur Intrinsik. Nah, ini saja untuk pembelajaran hari ini. Bu Tika mau minta jargonnya supaya kita lebih semangat lagi untuk mengetahui apa yang akan kita lakukan di kegiatan yang akan mendatang. SMP 2 Semarang, tiada hari tanpa prestasi. Tiada hari Ya. tanpa Terima prestasi. kasih untuk pembelajarannya hari ini. Bertemu lagi besok pagi dengan tema teksnya masih sama, teks narasi, tapi kita akan memiliki kompetensi belajar yang baru, yakni menulis teks narasi. Ketika tutup pembelajaran hari ini dengan doa, silahkan yang memimpin Bu Tika pengen yang perempuan, karena biasanya kan yang jadi ketua kelas laki-laki, nanti wakilnya jadi tidak pernah merasakan memimpin doa ya. Coba Irma pimpin doa. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 2 Semarang. Tiada hari tanpa prestasi. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Ya, monggo Bapak Ibu menanggapi silakan. Udah bagus Bu, runtut, urut, nggak buru-buru. Cuma untuk tulisannya Ibu mungkin diperhatikan karena kecil. warna dasarnya mungkin biru ya, tolong jadi lebih jelas. Nggak perhatikan. Tadi saya sampai salah membaca. Bu Tika itu tadi pakai model pembelajaran apa, Bu? Masih di unmute Bu. Problem based learning, Bu. Ini saya 13 menit ini. Bu Nurul tadi 8 menit. 8 menit, iya. Buru-buru Bu. Padahal tadi udah tak tulis semua loh di sini, tapi enggak itu. Soalnya yang diajar ini nggih expert jadinya deg-degan saya sendiri juga bariki apa ya. Iya, malah hilang semua Ibu. Dari pertama enggak apa-apa. Kadang nek misalnya apa itu bahasa daerahnya itu loh enggak sadar karena terbiasa kalau Iya, betul. ya Betul, Bu.
Oke, gitu. Saya memang sering pakai kata-kata oke di kelas. Iya, sama saya juga kayak gitu, Bu. Jadi Iya, tadi kan langsung keceplosan gitu. iya, Iya. itu penyakitnya guru bahasa Indonesia karena kita mengajarnya berperangnya dengan bahasa dialek keseharian. Iya. Iya. Karena kalau kita pakai kadang jujur pakai bahasa Indonesia juga anak-anak juga nggak begitu itu, Bu. Seperti wagu ya Bu kadang ya Bu, Iya. tertangganya. Sudah Bapak Ibu. Ya, sudah bagus ya runtuh ya. Tidak terburu-buru gitu, karena kedua pasti pikirannya lebih banyak dan bisa melihat dari yang pertama ya. Ini Bu Tika lihat ke atas terus dengan gitu Bu Tika. Laptopnya di atasnya. Oh, gini harusnya ya Bu. Kelihatannya seperti tidak berbicara dengan kita begitu. Oh iya ya Bu. Begini terus ya yang ini saya memberi masukan sedikit berkaitan dengan dialek yang memang tidak bisa dihilangkan ya, karena kita sebagai orang Jawa tentunya sering beralih kode dan campur kode itu tujuannya untuk mencairkan suasana, menambah keakraban dengan siswa begitu ya. Tapi itu nanti kalau di dalam pembelajaran sesungguhnya, kalau nanti PPL ya, itu dihindari karena ada penilaian tentang penggunaan bahasa gitu, yang menggunakan bahasa atau dialek dari daerah. Kemudian seperti tadi yang disampaikan Sinten ya Pak Arianto atau Sinten tadi yang medianya itu buat yang kontras Bu. Kalau putih dengan biru kan tidak terbaca. Terbacaannya jadi kan harus dibaca dengan jelas oleh siswa. Kemudian untuk kata-kata cakupan materi itu tidak usah, langsung saja di judulnya itu materi apa yang disampaikan begitu, apa judulnya ya gitu. Tidak usah ada kata cakupan materi untuk judul. Ini cukup begitu Bu. Terima kasih Bu Leli. Ini kameranya komputer saya itu di bawah Bu. Seringnya kan harusnya di atas ini ya Bu. Jadi kalau kita membaca yang mau dipresentasikan pas. Ini di bawah sini Bu. Jadi kalau kita baca gini kelihatannya kayak dengek. Coba tak ganti visi. Ya monggo Bu Puspita. Terima kasih Bu Leli. Jadi tadi ini yang kedua memang sudah agak lebih bagus ya. Sudah agak tenang juga, tidak terburu-buru tadi terlihat ya. Bu Nurul mungkin yang pertama nervous, grogi dan lain sebagainya. Tadi saya juga setuju tadi yang disampaikan Pak Pri terkait dengan salindia yang digunakan ya. Jadi usahakan warnanya juga tidak yang sama ya, yang latarnya boleh putih, tidak harus yang dikasih animasi yang banyak-banyak, tidak usah. Yang penting apa yang ingin disampaikan itu disampaikan. Kemudian sebenarnya kalau saya dengan kata oke, baiklah itu sebenarnya tidak masalah, karena kan juga itu bisa sudah sudah bahasa Indonesia juga ya. Tapi ya jangan sering-sering menggunakan kata-kata itu. Hanya saja tadi yang di garis bawahi adalah Ibu Bapak tidak menggunakan istilah selain istilah bahasa Indonesia. Ya, dihindari ya, meskipun kadang keceplosan ya, tapi usahakan dihindari untuk menggunakan kata-kata yang dialek daerah. Kemudian untuk Bu Tika tadi di saat awal tadi ya, di bagian awal tadi Bu Tika sudah menyampaikan apa tadi, manfaatnya tadi udah ya Bu, manfaatnya tadi ya sudah dimasukkan di dalam itu tadi ya, yang tujuan terus manfaat yang ingin yang itu ya. Ya, tadi mungkin barangkali saya terlewat tadi ice breaking-nya. Iya Bu, saya malah di akhir Bu. Ice breaking-nya di akhir tadi. Iya. Sudah disampaikan apa belum? Sudah Bu.
Tiada Udah. hari tanpa prestasi. Oh Itu ya. masuknya ice breaking atau apa? Ice breaking kayak gitu. Masuknya ice breaking apa slogan biasa, Bu? Itu slogan di sekolah kami, Bu. Seringnya kalau misalkan ke anak itu saya maksudnya, hai, halo, jawabnya seperti itu. Jadi lebih mending yang bagaimana, Bu Puspita? Ya boleh seperti itu, tapi kalau mau seperti itu di awal juga disampaikan dulu aja Oh, nggak iya, apa-apa. iya. Karena kan ice breaking di awal itu kan tujuannya biar anak fokus dulu. Oh iya, menarik perhatian. Menarik perhatian anak dulu, ya, menarik perhatian. Apalagi tadi Bu Tika mengatakan jam kegiatan pembelajarannya adalah jam kegiatan terakhir gitu. Ya, jadi ice breaking kan salah satu fungsinya untuk menarik fokus anak dulu. Ya, jadi di awal kegiatan itu sebelum masuk kegiatan inti itu boleh melakukan ice breaking di situ. Kalaupun nanti mau diulang lagi, misal di tengah-tengah kelihatannya kok kurang semangat, ya pakai tadi slogan atau yel-yel tadi ya, yel-yel di sekolahnya, boleh seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah bagus ya terkait dengan menyebut nama. Ya jadi nanti ibu bapak bisa mengajar atau bahkan di kelas pun kan kita juga tidak disarankan menyebut dengan mas mbak saja ya. Tapi usahakan kita itu mengenal anak yang menyebut nama. Anak itu dengan disebut namanya kan pasti oh ini ternyata guru ini mengenal nama saya. Ya. Jadi nanti di saat mungkin PPL atau mungkin membuat video UKIN, pada saat ibu bapak menunjuk siswa itu usahakan menunjuk dengan menyebutkan nama. Jangan ayo ya mbak mas yang di pojok, ya mbak yang di depan misalnya, tolong misalnya. Jadi sebutkan namanya siapa. Ya. Kemudian tadi juga Bu Tika masih mempresensi satu persatu di awal. Ya, saat ini mungkin karena masih peer teaching 9 siswa. Nah, nanti kalau pas kegiatan pembelajaran kan tidak mungkin mempresensi sejumlah siswa. Jadi tadi seperti masukan Bu Leli, langsung saja hari ini yang tidak hadir siapa misalnya. Oh, hadir semua, berarti sehat semua ya, alhamdulillah. Misalnya ada yang sakit, misalnya siapa yang nggak hadir, kenapa sakit? Ya sedikit kita tambahkan. Oh, ya sudah, mari kita berdoa, kita doakan semoga siapa yang sakit ini segera sembuh, seperti itu. Langsung ke ini aja, langsung ditanya ya tidak berangkat alasannya kenapa seperti itu. Nggak usah dipanggil. Siap, Bu. Cukup mungkin dari saya. Penampil selanjutnya siapa? 35 sampai 14.30 dengan tanggapan. Monggo sinten? Bu Suryani. Kayaknya Bu Endang deh. Katanya Bu Endang. Silakan Bu Endang. Gimana Bu Endang? Di rumah ya, adik putranya. Enggak, Bu. Enggak. Nanti Sudah pulang, jadi di rumah. ini videonya nanti dipotong sebagai tagihan ya. Enggak. Dikondisikan. Nggih, Bu.